A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat zuhur rahimakumullah. Kita terus bersyukur karena Allah terus memberikan semua nikmat kepada kita. Siang ini kita masih melanjutkan tauhid asma wa sifat, keyakinan satu nama-nama yang baik beserta sifat-sifat yang baik. Hakikatnya itu hanya milik Allah. Kalau toh dalam diri manusia ada kebaikan-kebaikan, ada nama baik, ada sifat baik dalam diri manusia, kita manusia itu hanya sekedar dititipi, dipinjemi milik Allah. Siang ini kita melihat dan mempelajari Allah disebut Al-Kabir, yang maha besar. Juga Allah disebut Al-Azim, yang maha agung. Al-Kabir, Allah yang maha besar, kita ungkapkan di dalam kalimat takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar berarti yang paling besar, yang lebih besar atau yang paling besar, the biggest ya. Kebesaran Allah meliputi segalanya, meliputi segalanya, karena alam ini ciptaan Allah. Semua yang ada di alam jagat raya ini dalam genggaman Allah. Kalimat takbir, kalimat yang sangat besar, membesarkan Allah. Allah yang terbesar di dalam kekuasaannya, Allah yang paling besar di dalam pengetahuannya, Allah yang paling besar di dalam mengelola alam ini, Allah yang paling besar yang mengelola dalam diri manusia. Jamaah sekalian, ini kalimah yang sangat tinggi, sehingga di dalam sholat kita selalu membaca takbir. 1 rakaat 5 kali takbir, 17 rakaat wajib dikalikan 5 takbir, 17 dikalikan 5, 85 takbir. Belum kita ba'da sholat zikir takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 33 kali setiap sholat. Ada 5 waktu, 33 dikalikan 5 ya. Jadi ada 165 ditambah 85, 250. Setidaknya kita muslim mukmin menggemakan takbir setiap hari minimal. Kalau setiap hari kita baca atau kita sholat 40 rakaat sehari semalam misalnya, artinya itu kita membaca 200 takbir. Masya Allah, membesarkan Allah, membesarkan Allah. Teman sekalian, di dalam kehidupan banyak ironis. Banyak manusia membesarkan Allah lewat mulutnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 250 kali minimal sehari semalam. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari sering manusia membesar-besarkan selain Allah, membesar-besarkan keduniaan, membesar-besarkan sandang, pangan, papan, jabatan, kendaraan, dan sebagainya dan sebagainya. Jamaah sekalian, kita sebagai muslim mukmin ya, apapun yang ada dalam diri kita, apapun yang kita
nikmati, ya, itu semua atas kebesaran Allah. Kita harus mengembalikannya kepada Allah, bukan karena kita. Manusia itu sebenarnya tidak ada apa-apanya. Manusia itu punya kesalahan dan kelemahan, harus kita kembalikan kepada Allah. Kemudian jamaah sekalian, tadi yang kedua ada Al-Azim, yang maha agung. Allah memberikan keagungan, kemuliaan yang sangat tinggi, ya, di dalam posisinya yang sangat agung, yang kita mengagung-agungkan Allah. Sehingga di dalam sholat, khususnya di dalam bacaan rukuk, ya, sebagian besar saya kira kita membaca ini, walaupun ada versi bacaan rukuk yang lain, ya. Kita baca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Setiap rukuk kita baca 3 kali. Subhana maha suci, Rabbi Tuhanku Al-Azim yang maha agung. Subhana Rabbiyal Azim, maha suci Tuhanku yang agung. Wa bihamdi, dan baginya segala puji. Ketika mulut kita membaca itu, kita harus meyakini betul dan kita aplikasikan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari bahwa keagungan hanya milik Allah, ya, bahwa kemuliaan milik Allah. Kalau toh manusia dianggap mulia, itu sekedar sedikit dititipi Allah dengan kemuliaan keagungannya. Maka jamaah sekalian, dengan kalimah 2 tadi, Al-Kabir, Allahu Akbar, Allah itu yang maha besar, Al-Azim, Allah yang maha agung, pelajaran utamanya adalah bahwa kita manusia haruslah hidup dengan tawadhu, dengan rendah hati kita. Kita rendahkan diri kita. Jamaah sekalian, di hadis dinyatakan yaqulullah ta'ala, ini hadis qudsi, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma qadzaftuh finnar. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, kebesaran adalah pakaianku, ya, Allah itu akbar, paling besar, dan keagungan adalah sarungku, Al-Azim, maha agung. Siapa yang merenggut salah satu dariku, ya, meminjam, mengambil salah satu kalimat tadi dari Allah, aku akan masukkan ia dalam neraka. Dengan kata lain, kalau manusia ada yang tadi meminjam pakaiannya Allah, sarungnya Allah, merasa dirinya itu besar dan merasa lebih besar, mengabaikan yang lebih kecil, merasa dirinya agung, punya kemuliaan, dan mengabaikan mereka-mereka yang lain, ya, meremehkan yang lain. Termasuk wujud takabur itu adalah kalau ada orang kaya raya banyak duit tidak mau membantu fakir miskin, kalau ada pejabat tinggi tetapi tidak mau ngurusi rakyatnya yang bawah, kalau ada orang pinter ilmunya tinggi tetapi ilmunya untuk minteri orang lain, tidak minter ke ilmunya, tidak di-sharing ke yang lain, maka itulah kesombongan. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamsi fil ardi maraha. Di surah Maryam, di surah Luqman Allah mengingatkan, jangan memalingkan muka dari orang lain, ya, jangan kamu hidup berjalan di bumi ini dengan angkuh, dengan sombong. Semoga Allah SWT melindungi kita, ya. Mari terus hidup tawadhu, apalagi kepada Allah. Hati yang khusyuk, hati yang tunduk, ditundukkan, merasa diri kita itu kecil. Yang azim Allah, ya,
Yang maha tinggi al-a'la itu Allah. Janganlah kita merasa tinggi. Sekali lagi semoga Allah membimbing kita agar kita terus menjadi orang yang tawadhu, orang yang rendah hati. Kita rendahkan hati kita, diri kita, apalagi di hadapan Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.